Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Herni Fadila, jurusan Keperawatan NIM 1902010014. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS saya tentang sejarah, pertumbuhan dan perkembangan bahasa. Baiklah, sedikit saya jelaskan. Pada tahun 1928, itulah Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu dari mana bahasa Indonesia berasal? Berdasarkan keputusan Kongres pada bahasa Indonesia pada tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa penghubung, bukan hanya di Kepulauan Nusantara saja, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Berangkat pada tahun 683 Masehi, Palembang, Talangtuo, berangkat pada tahun 684 di Palembang. Kota Kapur berangkat tahun 686 dan Karanghibari berangkat 688. Prasasti itu dituliskan huruf Pranagari sebagai bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu hanya di zaman Sriwijaya saja di Jawa Tengah. Juga ditemukan prasasti berangka tahun 832 Masehi. Berangka pada tahun 942 Masehi itu juga dipergunakan di bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dibahasakan penghubung antara suku di negara sebagai bahasa perdagangan, baik perdagangan antara suku di Nusantara maupun perdagangan yang dilakukan di luar Nusantara. Informasi ini dari seseorang ahli sejarah Cina di Tising yang belajar agama Buddha, Sriwijaya antara lain menyatakan bahwa Sriwijaya adalah bahasa yang benar. Koen Lu yang dimaksud adalah Koen Lu adalah bahasa penghubung Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak semakin jelas dari peningkatan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulisan seperti tulisan batu nisan Mien Tujoh Aceh Bangka tahun 1380 maupun hasil swastra pada abad ke-16 seperti syair Hamzah. Pasal sejarah Melayu Tusan Salin yang Butan Salin bahasa Melayu menyebarkan ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu juga mudah diterima oleh masyarakat sebagai bahasa perhubungan antara pulau dan suku, antar perdagangan, antar bangsa, dan antar kerajaan, karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana wilayah Nusantara. Semakin berkembangnya pertambahan kukuhannya kebudayaan, bangsa Melayu yang dipakai adalah di wilayah Nusantara. Dalam pertumbuhan dan pengaruh oleh corak budaya, bahasa Melayu menyerapkan kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, dan bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun berkembang, munculnya berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar, bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi pemersatu seluruh bangsa Indonesia sesuai isi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional dan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia pun dipakai sebagai lapisan masyarakat Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun bahasa dari masing-masing itu dipakai berbeda-beda, namun juga dipersatukan dengan bahasa dan bangsa Indonesia. Suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Baiklah, saya rasa cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.